Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji saya persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, ahli baitnya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai hari kiamat yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Saudaraku semuanya, kita umat Islam telah mempercayai dan bahkan meyakinkan bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya petunjuk Allah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat yang abadi. Kemudian untuk memantapkan kepercayaan dan keyakinan itu, dan untuk mendorong agar menimbulkan semangat beribadah kepada Allah dan beramal saleh kepada sesama makhluknya, tiada lain hanya dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada adanya pembalasan amal kita, itu dengan surga atau neraka kelak pada hari kiamat, yaitu ataupun kalau kita sudah dipanggil Allah menghadapnya, yaitu maut atau mati. Sebagaimana tugas yang dibebankan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya sebagai berikut, yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus engkau Muhammad sebagai saksi kepada umatmu dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kamu sekali-kali menguatkan agamanya dan mengagungkannya, dan supaya kamu sekalian membaca tasbih pagi dan sore. Quran surat Al-Fat 8-9. Dan firman-Nya lagi, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sempurna imannya, yaitu orang-orang yang dimana disebut nama Allah hatinya merasa takut, dan bila dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya, dan mereka itu bertawakal atau pasrah kepada Allah. Surat Al-Anfal ayat 2. Saudaraku semuanya, maka oleh sebab itu dalam konten ini saya sampaikan, yaitu tentang kematian atau maut, yang mana kematian atau maut itu pasti akan menjumpai semua orang, yang kalau sudah sampai waktunya tidak akan ada orang yang bisa mengundur barang mungkin sedetik ataupun semenit atau mungkin sejam. Tidak akan ada yang bisa mengundur ataupun memajukan kalau memang belum takdirnya. Itu tidak akan ada orang yang bisa merubah takdir kematian seseorang. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul mauti wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati, dan sesungguhnya akan dipenuhi segala pahala amalmu pada hari kiamat. Quran surat Al-Imran ayat 185. Saudaraku semuanya, perlu kita mengerti bahwa hidup itu adalah bersatunya jasad dengan roh atau nyawa. Adapun mati ialah berpisahnya antara jasad
dengan nyawa atau keluarnya nyawa dari jasad. Saudaraku semuanya, mati itu jalannya ya beraneka ragam, ya bermacam-macam, masing-masing orang itu berbeda. Ada yang jalannya karena kecelakaan di jalan, ada yang jalannya itu kena musibah, misal kena reruntuhan tanah longsor, mungkin karena ada gempa, ya musibah gempa, terus mereka meninggal dunia. Mungkin juga kentir di sungai. Nah, mungkin juga disebabkan karena tsunami, ya. Itu banyak orang yang meninggal, itu juga bisa menjadi penyebab kematian. Juga ada yang disebabkan sakit, mungkin 1 hari, 3 hari, 5 hari, seminggu, sebulan di rumah sakit ataupun di rumah. Mungkin juga ada yang tidak ada sebab apa-apa, hanya mungkin tidur, ya tidur terus bablas, tidak bangun-bangun. Misalnya seperti saya juga pernah mengalami seperti itu, yaitu menjumpai seperti teman saya tidur habis ronda jam 1 pulang, tidur di kursi, pas waktunya subuh kok nggak bangun-bangun, dibangunkan, ya tahu-tahu sudah meninggal. Dipastikan di rumah sakit sudah meninggal. Pas habis sholat asar tidur juga tidak bangun-bangun sampai menjelang maghrib, dibangunkan, tahunya sudah meninggal. Jadi tidak ada sebab apa-apa. Ada yang kadang sudah sakit, keluar masuk rumah sakit, tidak meninggal, ya. Ada yang sudah sakit mungkin bertahun-tahun juga belum meninggal. Ada yang sakit sebentar meninggal, 3 hari, 1 hari meninggal juga ada. Jadi semuanya itu adalah gaib, ya, kematian itu gaib. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan meninggalnya, jam berapa, sebabnya apa, itu adalah rahasia ilahi. Yang tahu pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sudah koma, ya nyatanya sampai sekarang ya masih segar bugar, sehat kembali, segar bugar. Sekarang malah rajin beribadahnya, sering rajin sholat berjamaah, rajin ngaji dan lain sebagainya. Padahal dulunya juga sudah masuk ruang ICU, sudah koma. Ya, itulah rahasia dari kematian. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang beriman harus selalu mengingat akan kematian itu. Kalau kita selalu ingat mati, itu sudah barang tentu hidup kita akan selalu hati-hati. Hidup kita akan yaitu merasa takut, jangan-jangan melanggar yaitu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita akan yakin kalau kita itu pasti akan mati, dan kematian itu dekat dengan kita.
karena kita tidak tahu matinya entah nanti, entah besok, entah lusa, entah sebulan yang akan datang, dan tidak akan tahu yaitu sebab dari kematian kita ini. Oleh karena itu kita harus selalu siap setiap saat kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapnya, yaitu siap dengan selalu memperbanyak amal-amal soleh, selalu menjalankan yang wajib-wajib dan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Sholat yang 5 waktu harus tidak kita tinggalkan. Kita tambahi dengan melakukan sholat malam, melakukan sholat duha, melakukan yaitu sedekah, infak, kesosialan yang lain, dan juga melakukan zikir, wirid, istighfar, tasbih, dan lain sebagainya. Bersabar diri, menahan diri untuk tidak berbuat yang melanggar yaitu larangan Allah. Bersabar diri, istiqomah untuk dalam melaksanakan ketaatan. Saudaraku semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita yakin dengan kematian itu, dan kita nanti kalau sudah meninggal yaitu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal yang baik, meninggal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu husnul khotimah. Kalau kita melayat itu, kita ambil pelajaran bahwa kita juga besok akan seperti itu. Jangan sampai kita sering melayat tapi kita tidak bisa mengambil pelajaran untuk meyakini bahwa kita juga akan mati. Kita akan selalu mempersiapkan diri untuk menyongsong kematian itu, agar kematian itu menjadi kematian yang baik, itu yang yang husnul khotimah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.